Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, kali ini ada kabar terbaru ya. Mungkin kabar kurang sedap ya, yaitu ada ratusan ribu honorer batal jadi ASN P3K tahun 2024 ya. Nah, simak informasinya di Irawan Official. Baik, dikutip dari CNBC ya, tenaga non aparatur sipil negara atau honorer yang akan melewati proses pengangkatan menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berkurang sebelumnya dari 2,3 juta ya menjadi 1.788.851 orang. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan verifikasi dan validasi perpal yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan ya formasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan hasil perpal 6 kriteria dari BKN, termasuk non P3K penuh waktu maupun paruh waktu ya. Rencana pemerintah ini akan membuka dua skema ya, atau dua kategori, yaitu untuk peserta yang tidak lolos akan menjadi P3K waktu dan yang lolos akan menjadi penuh waktu. Nah, pada akhirnya P3K yang paruh waktu akan dioptimalisasikan menjadi P3K penuh waktu secara bertahap ya. Nah, hal tersebut disampaikan juga Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas ya, dikutip dari CNBC ya pada Jumat 24 Mei 2024. Nah, perpal dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga kerja atau Pokja. Adapun 6 Pokjum, surat keputusan pengangkatan masa kerja, kemudian usia, jabatan, tingkat pendidikan. Menambahkan bahwa pendaftaran CSN proses perpal rincian informasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih penasaran berjumlah informasi yang diajukan Pemda masing-masing, silakan saja Bapak biasanya mengecek di BKPSDM atau situs BKPSDM masing-masing, bisa juga di media sosial BKPSDM masing-masing. Nah, penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar di berbagai daerah ya, atau di beberapa daerah sudah ada rincian formasi baik itu pemerintah, kota maupun kabupaten. Sekali lagi Bapak Ibu tinggal cek berapa sih formasi yang diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah, kabupaten, kota ya. Kepala BKN Haryomo Dewi Putranto mengatakan bahwa BKN melibatkan BPKP dalam perpal tenaga non ASN tersebut. BPKP sebagai tim quality assurance ya, assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1, serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 dan 6. Nah, pada perpal ini didistribusikan data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan perpal pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing, ungkapnya. Adapun hasil perpal non ASN 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00 ya, yaitu dua kriteria atau kriteria 2 mencapai 89%, kemudian kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 63%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99%. Hasil perpal pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan
pengangkatan P3K. Mudah-mudahan ibu bapak bisa masuk ya dalam keenam kriteria tersebut ya. Saya ulangi, yang pertama adalah honorarium ya, kemudian SK pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, dan surat pertanggungjawab mutlak. Kalau tersebut harus benar-benar dilakukan secara valid ya Bapak Ibu. Kemudian kita berharap semua ya Bapak Ibu bisa lolos dalam pendataan non ASN dan bisa mengikuti seleksi ASN tahun 2024. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.